Sejak awal saya ngelihat masalah dari anaknya Laura, itu saya udah kasihan, sedih. Saya ngebayangin kalau saya punya anak saya tiba-tiba kayak begitu, ada yang brainwash, ya, dan kemudian melawan saya habis-habisan. Sedih, sakit. Dan kemudian berlanjut lagi dengan Nikita Mirzaninya, dan itu kelompoknya mereka juga. Makanya Bunda akhirnya oke. Tadinya kan Bunda nggak mau maju ke depan, tapi sesudah Bunda ngeliat ini orang keterlaluan, makanya Bunda maju ke depan gitu. Dan jujur aja teman-teman Bunda yang politisi udah pada bilang, lo kayaknya urusan artis aja deh, kapan urusan politiknya? Ya Bunda bilang, ini bukan urusan artis, ini urusan kemanusiaan. Ini urusan penegakan supremasi hukum. Ini hukum di Indonesia yang harus ditegakkan. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum. Tidak boleh ada orang yang berduit mengatur hukum. Begitu. Karena ini bisa terjadi sama siapa aja. Baik kepada saya, kepada kalian. Itu bisa aja terjadi. Kebetulan saat ini terjadinya kepada Nikita Mirzani. Bayangin kalau terjadi kepada diri kita masing-masing dan tidak ada yang menolong. Sedih nggak? Untungnya Nikita Mirzani punya kemampuan uang, materi. Coba kalau nggak punya, apa nggak putus asa dia sendiri? Nah, disitulah kita harus hadir menolong. Jadi jangan hanya ngelihat karena status sosialnya, popularitasnya. Jangan. Iya benar Joni. Prihatin ngelihat negara Konoha ini. Jadi kita kalau nolong ya jangan ngelihat dari itu. Tapi yang pasti saya pelajari dari mulai awal, rentetannya adalah masalah anaknya, terus kemudian beruntun, dan kemudian yang aku nggak habis pikir mereka ketawa-ketawa, dan kemudian ada seorang perempuan yang mengatakan ibu biadab berkali-kali. Walaupun ini tidak secara eksplisit menyebutkan nama, ya tentunya kita udah tahu lah itu arahnya ke siapa. Tega bener yang kayak begitu manusia. Iya, ini tadi aku udah disupport sama Joni tuh. Artinya aku udah bisa melakukan banyak hal. Terima kasih ya Joni, karena Joni tuh tadi support banyak banget sama Paulina, sama Bunda. Jadi Bunda udah bisa melakukan banyak hal, termasuk Bunda akan mengajukan amicus curiae, kemudian juga Bunda akan mempertanyakan masalah kok JPU kenapa pakai masker semua, dan hal-hal yang janggal dalam persidangan gitu. Halo Dalena, Kalimantannya Kalimantan mana? Kalimantan dipertahankan hutannya, jangan dirusak. Jangan karena ada investor yang memperkaya dirinya sendiri hutan dirusak. Oh Kalimantan Selatan, itu Bunda lihat di Kaltara ada masalah baru-baru ini, masalah itu ya barang haram kemudian diganti dengan tawas. Selamat malam Pemalang, selamat malam Riau Pekanbaru. Selamat malam Cilacap. Jadi kemuakan Bunda tuh udah sampai anti klimaks karena kok tega banget sih udah. Thank you Joni. Tuh Joni tuh banyak support Bunda. Jadi nanti Bunda kita ketemu di Jakarta ya. Bunda akan banyak lakukan banyak hal gitu. Jadi amicus curiae itu Bunda akan masukkan ke persidangan ya untuk Nikita Mirzani. Gitu. Makasih. Manado, selamat malam. Kalian tetap dukung doa Nikita Mirzani ya, supaya dia tetap tangguh hatinya. Itu Bunda nggak bisa ngebayangin ya ketika persidangan kemarin. Bunda sampai tulis di waktu live-nya Martin ya, jangan nangis, Nik, jangan nangis. Dan dia nangis. Karena itulah hati seorang ibu yang sesungguhnya.
dia pasti merindukan anaknya, tidur dengan anaknya, peluk anaknya. Terus kemudian ada orang yang ketawa gitu. Dan kemudian ngomong seenaknya haluan, prestasi, apa segala macam. Ada hati nggak orang yang kayak gitu? Let's say kamu karena menjalankan tugasmu sebagai pengacara. Tapi hukum harus ada rasa kemanusiaan juga. Hukum tuh bukan doesn't meaning hukum itu adalah the power. Enggak. Dalam hukum itu harus ada rasa kemanusiaan. Kalau ada yang ngelihat Bunda bicara di podcastnya Togar Situmorang, itu jelas-jelas Bunda bilang bahwa hukum itu pun, putusan hukum pun harus ada rasa kemanusiaan. Dan sekarang mengenai Laura, Bunda juga mesti pastikan jangan sampai nanti berbalik ke Lauranya. Gitu, ini yang berbahaya ya. Kalian makanya Bunda ngotot pengen ke Jakarta buru-buru, karena Bunda harus pastikan bahwa apapun alasannya yang dilakukan adalah terhadap seorang anak di bawah usia, di bawah umur saat itu. Itu. Ya, walaupun seperti menegakkan benang basah, Bunda nggak pernah putus asa. Bunda selalu optimis bahwa penegakan supremasi hukum harus dilakukan. Karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang punya supremasi hukum. Jangan sampai ada ketidakadilan dalam hukum. Jangan ada penindasan, apalagi ngeroyok. Malu kalian yang ngeroyok-ngeroyok. Tambah lagi masalah judol itu ya. Itu udah jadi prioritasnya Bunda sebenarnya, cuman Bunda kan nggak pernah ngomong sama kalian ya Bunda gitu. Begitu udah ketemu baru Bunda posting. Gitu, karena Bunda by data, nggak mau omon-omon. Karena aku malu sama gelar aku nanti kalau aku cuman omong-omong tanpa ada data. Kalau omon-omon siapapun bisa, tapi harus by data. Termasuk tadi ada yang bertanya PT Glavicia tuh siapa pemegang sahamnya, siapa ownernya. Jadi kalau pemegang sahamnya itu nanti saya lagi menunggu, karena itu saya udah minta. Gitu. Iya Joni, terima kasih banyak. Saya akhirnya bisa melakukan sesuatu action langsung, bukan hanya omong-omong ya, untuk membantu Niki ke Jakarta ya. Dan apa sih namanya, saya terus terang aja kemarin dan tadi saya waktu Nikita Mirjani bicara nangis, saya tuh sedih. Tapi yang tadi ketika ngelihat dia menjerit-jerit, saya nangis. Saya nggak tega. Makanya tadi awal-awal saya live tuh kan kusut. Terus kemudian itu termasuk juga diantaranya itu. Saya waktu itu mau ngecek. Ya kan ada yang sesumbar katanya nanti sidang mau dimulai bla bla bla. Gitu kan. Nah, kan tadi ada yang Bunda posting mengenai ada nama jelas ya, terlibat judol. Nah, itu bisa dijadikan barang bukti untuk persidangannya Yoke juga. Gitu. Apa yang bisa Bunda bantu, Bunda bantu. Pokoknya semua data yang Bunda dapetin, Bunda share. Semampunya Bunda lakukan. Terima kasih Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Iya, yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Saya pasti bantu. Data apa yang diperlukan untuk meringankan, saya bantu. Sebenarnya saya berharap ke keluarganya Yoke juga, katanya kan udah komunikasi minta maaf dengan
pelapor ya. Sebenarnya saya kepengen komunikasi sama saya, kok bisa WNA ditahan di Indonesia, apakah pihak kedutaan dan negara asalnya mengetahui atau tidak gitu. Jangan capek, Faris. Jangan capek, Nando. Berbuat baik jangan capek. Aku tahu Nando tuh walaupun wartawan tapi baik. Bekerja dengan hati nurani. Nanti Nando kita ketemu di Jakarta. Ya, Bunda mau ke Jakarta nih. Gitu. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih yang tidak terhingga buat Joni. Yang udah support Bunda. Jangan lelah untuk berbuat baik. Karena kita berbuat baik itu urusan kita sama Tuhan, bukan sama manusia. Walaupun manusia yang ditolong kadang-kadang tidak tahu berterima kasih, jangan sakit hati karena nanti mengurangi apa istilahnya nilainya juga. Tapi aku di sini terima kasih Joni untuk ngebantu. Paling tidak sekarang saya bisa action langsung. Ya Nando, nanti aku mau action langsung ke Jakarta. Insya Allah kali ini langsung ke titik sasarannya. Gitu. Terima kasih banyak Joni. Saya nggak tahu NM cuek dengan Doktif. Yang pasti NM itu sedang sibuk masalah persidangan dan membela dirinya juga. Jadi jangan ada yang berharap bahwa dia diperhatikan ya. Thank you Johnny. Ya, jadi jangan pernah berharap dia sendiri sedang menyelesaikan urusannya terus berharap apa? Berharap tiba-tiba NM peluk-peluk, cipika-cipiki. Ya jangan gitulah. Terus Doktifnya datang ngejenguk enggak? Pada saat lagi di masa tahanan, kayaknya enggak pernah kan? Itu. Dan dia selalu pada saat lagi jumpa pers, sorry ya, saya harus bicara terbuka. Pada setiap jumpa pers yang dibicarakannya DRL. Dia tidak pernah menyinggung masalahnya Nikita Mirzani. Itu yang Bunda sesalkan. Itu. Oke, ini udah di sini udah jam 9:30 malam. Doktif mau salaman tapi ditolak oleh NM katanya Bun. Ya, yang mau salaman nama dia banyak. Jangan sensi. Itu ada di ruangan persidangan itu. Jangan sensi. Udahlah, kita jangan manas-manasin deh. Sekarang fokusnya adalah untuk bagaimana Nikita Mirzani dan anaknya selesai masalah hukumnya dan bisa bebas.